Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Dendi Saiful Iskandar dari kelas Teknik Elektro kelas magang semester 7 akan menjelaskan tentang materi transformasi Laplace dan juga inverse Laplace. Pengertian transformasi Laplace dan inverse transformasi Laplace. Misalkan f dalam kurung t suatu fungsi yang didefinisikan untuk t lebih besar sama dengan 0. Bila integral tak wajar, integral dengan batas tak hingga, batas bawahnya 0, E pangkat min st, f dalam kurung t, determinan t, konvergen ke suatu fungsi f dan fs, maka fs disebut transformasi Laplace dari ft, dan dinyatakan dengan L dalam kurung ft. Jadi transformasi Laplace dari ft adalah L ft sama dengan fs sama dengan integral batas atas tak hingga, batas bawahnya 0, E pangkat min st ft determinan t. Selanjutnya ft disebut inverse transformasi Laplace dari fs dan dinyatakan dengan L pangkat min 1 fs. Jadi ft sama dengan L pangkat min 1 fs. Contoh, tentukan L ft apabila ft sama dengan 1, t lebih besar sama dengan 0. Penyelesaiannya L ft sama dengan L1 sama dengan integral E min st kali S1 determinan t sama dengan limit integral E min st dt sama dengan selanjutnya lim min 1 per s E pangkat min st sama dengan lim min 1 per s E min bs min 1, karena lim E pangkat min bs sama dengan 0 untuk s lebih besar daripada 0. Maka L1 sama dengan min 1 per S kali min 1 sama dengan 1 per S untuk S besar daripada 0. Jadi L1 sama dengan 1 per S. Untuk S-nya lebih besar daripada 0. Contoh yang kedua, tentukan L Ft apabila Ft sama dengan T pangkat A lebih besar daripada 0. T lebih besar daripada 0. Penyelesaian LFT sama dengan LT pangkat A sama dengan integral E pangkat min ST T pangkat A determinan T sama dengan 1 per S pangkat A plus 1 integral E min ST kali ST pangkat A plus 1 min 1 determinan T. Substitusi U sama dengan ST. Selanjutnya 1 per S pangkat A plus 1 integral E pangkat min U pangkat A plus 1 min 1 determinan U sama dengan R kali A plus 1 per S pangkat A plus 1. Di sini R A memenuhi sifat RA plus 1 sama dengan A R dalam kurung A, khususnya untuk A sama dengan N. N bilangan asli didapat R N plus 1 sama dengan N faktorial. Jadi L T pangkat N sama dengan R dalam kurung N plus 1 per S pangkat N plus 1 sama dengan N faktorial per S N plus 1. Kesimpulannya L T pangkat A sama dengan R dalam kurung A plus 1 per S pangkat A plus 1 untuk nilai A lebih besar daripada 0, dan LT pangkat N sama dengan N faktorial per S pangkat N plus 1.
untuk S-nya lebih besar daripada 0. Contoh 3, bila diketahui Ft sama dengan E pangkat AT, T untuk T-nya lebih besar sama dengan 0, maka tentukan L Ft. Penyelesaian L fungsi T sama dengan L dalam kurung E pangkat AT sama dengan integral E min S pangkat min ST kali E pangkat AT determinan T sama dengan integral E pangkat min T kali S min A determinan T sama dengan lim integral E pangkat min T dikali S min A dt sama dengan lim dalam kurung min 1 per S min A kali E pangkat min T pangkat min T dikali S min A. Selanjutnya lim min 1 per S min A dalam kurung E min B E pangkat min B dalam kurung S min A min 1. Untuk S min A lebih besar daripada 0 atau S lebih besar daripada A, maka lim E pangkat min B dalam kurung S min A sama dengan 0. Jadi L E pangkat AT sama dengan 1 per S min A. Untuk S lebih besar daripada A. Nah, ini untuk contoh 4. Nah, sifat kelinearan transformasi Laplace. Teorema 1, bila Fs sama dengan L Ft dan G S sama dengan L G fungsi T, maka untuk setiap konstanta A beta berlaku L A Ft plus beta Gt sama dengan A Fs plus beta Gs sama dengan A L Ft plus beta L Gt. Bukti L A F dalam kurung T plus beta G dalam kurung T sama dengan integral E pangkat min ST dalam kurung A Ft plus beta G T determinan T sama dengan A integral E pangkat min ST Ft determinan T plus beta integral E pangkat min ST Gt determinan T sama dengan A L Ft plus beta L sama dengan A F S plus beta Gs. Untuk Ft sama dengan cos AT. Tentukan L Ft. Penyelesaian, kita telah mengetahui bahwa cos AT sama dengan E pangkat AT plus E pangkat min AT per 2. Jadi dari teorema 1 dan contoh 1.3 didapat L cos AT sama dengan L E pangkat AT plus E pangkat min AT per 2 sama dengan setengah L dalam kurung E pangkat AT plus setengah L E pangkat min AT sama dengan setengah dikali 1 per S min A plus 1 per 2 plus 1 per S plus A sama dengan 1 per 2 dikali 1 per S min A plus 1 per S plus A sama dengan S per S pangkat 2 min A pangkat 2. Untuk S lebih besar daripada A dan S lebih besar daripada min A atau S lebih besar daripada A harga mutlak. Jadi L cos A sama dengan S
per S pangkat 2 min A pangkat 2. Untuk S lebih besar daripada A. Dengan cara yang sama dapat diperlihatkan bahwa L sin AT sama dengan A per S pangkat 2 min A pangkat 2. S lebih besar daripada A. Contoh 1.6, tentukan L 3 cos 4T plus 6T pangkat 2. Penyelesaiannya dari teorema 1 dan hasil-hasil di atas didapat L 3 cos 4T plus 6T pangkat 2 sama dengan 3L dalam kurung cos 4T plus 6L T pangkat 2 sama dengan T dikali S per S pangkat 2 plus 16 plus 6 dikali 2 faktorial per S pangkat 3. Jadi hasilnya adalah 3S per S pangkat 2 plus 16 plus 12 per S pangkat 3. Dari rumus-rumus yang dihasilkan dalam contoh-contoh di atas diperoleh tabel transformasi sebagai berikut ya. Ini adalah tabel transformasi untuk Laplace. Dan yang untuk sebelahnya ini, sebelah kanannya adalah tabel inverse transformasi Laplace. Sifat kelinearan inverse transformasi Laplace teorema 1.2. Bila L dalam kurung Ft sama dengan Fs dan L Gt sama dengan Gs, maka untuk setiap konstanta-konstanta A dan beta, L pangkat min 1 Fs plus Bgs sama dengan AL inverse dalam kurung Fs plus beta L inverse Gs sama dengan AFT plus BGT. Bukti dari teorema 1 telah diketahui bahwa L AF dalam kurung T plus beta G dalam kurung T sama dengan AL F dalam kurung T plus BL G dalam kurung T sama dengan AF dalam kurung S plus BG dalam kurung S. Jadi AF dalam kurung T plus beta G fungsi T sama dengan L pangkat min 1 AF dalam kurung S plus GS atau L pangkat min 1 AF S plus BG sama dengan AF dalam kurung T plus BG dalam kurung T. Nah, ini untuk contoh-contohnya saja ya kesininya. Eksistensi transformasi Laplace. Nah, sebelum memberikan syarat cukup agar transformasi Laplace dari fungsi Ft ada, terlebih dahulu kita memberikan konsep fungsi kontinu bagian demi bagian. Nah, fungsi Ft A lebih kecil sama dengan T dan lebih kecil sama dengan B dikatakan kontinu bagian demi bagian pada selang A, B. Apabila banyaknya titik-titik kontinuitas dari Fx adalah berhingga dan limit-limit kiri dan kanan di titik-titik kontinuitas ada dan berhingga, yaitu F tidak mempunyai titik kontinuitas tak terhingga. Nah, fungsi-fungsi sebagai berikut, yaitu yang pertama Fx sama dengan 2 untuk 0 lebih kecil sama dengan X lebih kecil sama dengan 1. X plus 1 batas 1 lebih kecil daripada X lebih kecil daripada 2 adalah kontinu bagian demi bagian pada selang 0, 2. Yang kedua, Gx 0 dengan min X lebih kecil sama dengan 2. 1 per X, 2 min lebih kecil dari X dan lebih kecil sama dengan 4 adalah kontinu bagian demi bagian pada selang 4. Yang ketiga, Hx 0 min 1 lebih kecil sama dengan X lebih kecil sama dengan 0. 1 per X, 0 min X lebih kecil sama dengan 1. Tidak kontinu bagian demi bagian pada selang min 1 min 1 karena Hx dikontinu tak enggak. X sama dengan 0 yaitu lim Hx dan lim 1 per X sama dengan tak hingga.
Catatan, setiap fungsi yang kontinu bagian demi bagian pada selang A, B adalah terintegralkan atau dapat diintegralkan. Sekarang kita memberikan teorema ekstensi transformasi Laplace berikut. Jadi untuk teorema yang ketiga, misalkan f t lebih besar sama dengan 0, suatu fungsi yang kontinu bagian demi bagian pada selang 0 A untuk setiap A lebih besar daripada 0 dan memenuhi harga mutlak F dalam kurung T lebih kecil sama dengan ME pangkat R untuk suatu konstanta M lebih besar daripada 0 dan Y, maka transformasi Laplace dari Ft Fs ada untuk setiap S lebih besar daripada Y. Artinya karena Ft kontinu bagian pada selang 0,0 A lebih besar daripada 0, maka integral E pangkat min St Ft determinan T ada untuk setiap A lebih besar daripada 0. Selanjutnya dari persamaan 1 yang di atas itu didapat L Ft sama dengan integral E pangkat min St Ft determinan T lebih kecil sama dengan integral E min St Ft determinan T sama dengan limit integral E pangkat min St Ft determinan T lebih kecil sama dengan limit Me min pangkat min St E pangkat Y determinan T dan lim M integral E pangkat T dalam kurung S min Y determinan T sama dengan lim M E pangkat min T kali S pangkat min Y per min S min Y. Lim sama dengan lim M per Y per min S dikali E min pangkat min A dikali S min Y min 1 sama dengan M M per S min Y untuk S lebih besar daripada Y. Jadi L Ft ada untuk setiap F lebih besar untuk setiap S lebih besar daripada Y. Contoh 1.11. Pertama, L cos T dan L T pangkat N ada karena cos T sama dengan cos T E pangkat T plus E pangkat min T per 2 lebih kecil dari E T plus E pangkat T per 2 sama dengan E pangkat T. T lebih besar daripada 0 dan T pangkat N sama dengan T pangkat N lebih kecil dari N faktorial kali E pangkat T untuk T lebih besar daripada 0. Yang kedua, L T pangkat N sin A T dan L E pangkat A sin B atau beta T ada karena T pangkat N sin beta T lebih kecil sama dengan T pangkat N lebih kecil sama dengan N faktorial N E pangkat T lebih besar sama dengan 0 untuk N sama dengan 0, 1, 2, 3 sampai L dan E A sin beta T lebih kecil sama dengan T lebih besar daripada 0. Transformasi Laplace turunan dan integral suatu fungsi. Nah, misalkan f T kontinu untuk setiap T lebih besar dari 0, maka memenuhi untuk yang satu di kegiatan belajar untuk suatu konstanta Y dan M. Misalkan pula F inverse T kontinu bagian demi bagian pada selang 0 A lebih besar daripada 0, maka transformasi Laplace dari F Ft ada untuk S lebih besar daripada Y dan berlaku L F sama 1 T sama dengan S L F dalam kurung T min F dalam kurung 0. Buktinya kita meninjau kasus F inverse T kontinu untuk T lebih besar daripada sama dengan 0 dari definisi transformasi Laplace dan
mengintegralkan parsial. Nah, didapat untuk persamaan ini. Untuk kasus FT kontinu bagian demi bagian, pembuktian seperti di atas hanya mengintegralkan dipecah atas selang di mana FT dikontinu. Perhatikan bahwa teorema 1.4 dapat digunakan untuk F yang T diperoleh. Ini yang ketiga, dan dengan cara yang sama didapat yang itu yang keempat ini ya, asalkan F dalam kurung T F ketiga dimenuhi persyaratan seperti teorema 4 dengan proses induksi aksen akan diperoleh teorema berikut. Untuk teorema 1,5 atau turunan ke N, misalkan Ft dan turunan-turunannya F1 pangkat T, F2T, dan F pangkat dalam kurung N min 1 kali T kontinu untuk T lebih besar sama dengan 0 dan memenuhi kondisi yang pertama di kegiatan yang pertama tadi untuk suatu konstanta Y dan M. Misalkan pula turunan F pangkat N pangkat M T kontinu bagian demi bagian pada selang 0A, maka transformasi Laplace dari Fn T ada untuk S lebih besar sama dengan Y berlaku di persamaan yang nomor 5 ini. Ini untuk contoh-contohnya. Untuk contohnya, untuk masih contoh soal. Nah, ini ada teorema ke-6 yaitu pengintegralan. Misalkan Ft suatu fungsi kontinu bagian demi bagian yang memenuhi ketidaksamaan di kegiatan pertama untuk semua Y dan M, maka dapatkan persamaan 6 atau persamaan yang ke-7. Karena Ft kontinu bagian demi bagian untuk satu ini kontinu untuk T lebih besar sama dengan 0. Selanjutnya G, maka T sama dengan Ft kecuali di titik-titik kontinuitas dari Ft yang banyaknya berhingga. Jadi Gt kontinu bagian demi bagian untuk selang 0 dan A, untuk A lebih besar daripada 0 karena Ft lebih kecil sama dengan ME pangkat Y untuk T lebih besar sama dengan 0 untuk suatu Y dan M. Maka untuk Y dan yang diambil posisi berlaku. Nah, jadi fungsi Gt memenuhi semua persyaratan di teorema 1 dan berdasarkan teorema 1.1 tersebut Lt ada dan berlaku persamaan ini. Ini untuk contoh-contohnya. Ini untuk contoh-contoh soalnya. Nah, ini untuk perhatian 1. Teorema 1.4 dapat diperluas untuk fungsi Ft yang dikontinu untuk T lebih besar daripada 0. Bila Ft dikontinu loncat di T sama dengan A. Untuk A lebih besar daripada 0, maka Lft sama dengan SL min F0 min F dalam kurung A plus 0 min FA min 0, di mana F adalah limit kanan F di A dan F A min 0 adalah limit kiri F di A. Pembuktian serupa seperti di teorema 1.1, hanya berbeda dalam cara mengevaluasi. Ingat, Ft dikontinu loncat di T sama dengan A, yaitu E pangkat min St, Ft plus E min St, F T. Ini masih untuk contoh-contoh soalnya. Nah, rangkuman transformasi Laplace dari fungsi Ft T lebih besar sama dengan 0 adalah L F dalam kurung T sama dengan Fs sama dengan integral E pangkat min St Ft determinan T. Dan inverse transformasi Laplace dari Fs adalah L inverse Fs sama dengan Ft. Transformasi Laplace dan inverse-nya memenuhi sifat kelinearan. L AFT dan beta G T sama dengan AL dalam kurung Ft plus beta L dalam kurung G dalam kurung T. L inverse AF dalam kurung S plus BGS sama dengan AL inverse F dalam kurung S plus beta L inverse
plus GS. Selanjutnya LFT ada apabila FT kontinu bagian demi bagian pada selang 0A atau A lebih besar daripada 0, FT lebih kecil sama dengan ME pangkat Y untuk suatu M dan Y. LFT sama dengan Fs terdefinisi untuk S lebih besar daripada Y. Transformasi Laplace dari turunan diberikan oleh L dalam kurung F pangkat N kali T sama dengan S pangkat N L dalam kurung Ft min S min pangkat N min 1 F0 min S pangkat N min 2 F1 dalam kurung 0 min F pangkat min N pangkat N min 1. Khususnya untuk L F1T sama dengan SL Ft min F0 dan F dan kedua T ini sama dengan S pangkat 2L Ft min S F0 min F1 dalam kurung 0 F L F3T sama dengan S pangkat 3L dalam kurung Ft min S pangkat 2 F0 min S F1 kurung 0 min F2 dalam kurung 0 bila F T dikontinu loncat di T sama dengan A lebih besar daripada 0 maka LF1 sama dengan SL FT min F0 min F dalam kurung A plus 0 min F dalam kurung A min 0 E pangkat min AX. Persamaan tersebut dapat diperluas untuk titik di kontinuitas loncat yang banyaknya berhingga. Transformasi Laplace dari integral L integral FU DU sama dengan 1 per S L dalam kurung FT sama dengan 1 per S FT dan inversnya adalah L inverse Fs per S sama dengan integral FU determinan U. Untuk sekian dan terima kasih untuk transformasi Laplace dan juga invers Laplace. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf apabila banyak kesalahannya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.